Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita pertama kali masuk pada mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1, operasi hitung pecahan. Kompetensi dasar yaitu 3.2 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikatornya memahami berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, serta melakukan penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Di kelas 4, kamu sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ayo, kita mengingatnya kembali. Ayo kita mengingat kembali tentang pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Artinya A dan B bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Pecahan dengan penyebut sama cukup menjumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Jadi yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Jika pecahan dengan penyebut berbeda, maka ubahlah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Jika penyebutnya telah sama, maka jumlahkan pembilang pecahan. Jadi setelah penyebutnya sama, maka cukup dengan menjumlahkan pembilang pecahan tersebut. Kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu 2 per 7 ditambah 4 per 7. Di sini terlihat bahwasanya penyebutnya sama, yaitu 7. Penyelesaiannya, karena pecahan di atas penyebutnya sama, maka dapat langsung dijumlahkan pembilangnya. 2 per 7 ditambah 4 per 7. Kita tinggal menambahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 4, hasilnya 6. Jadi, 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 6 per 7. Contoh yang kedua, 1 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan, di sini terlihat bahwasannya penyebutnya angkanya berbeda. Penyelesaiannya, kedua pecahan mempunyai penyebut berbeda. Tentukan terlebih dahulu KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Sesuaikan pembilangnya, kemudian jumlahkan kedua pecahan tersebut. Tadi sudah diketahui bahwasannya KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Bagaimana caranya kok bisa dapat 6? Jadi gini, 1 per 3 sama dengan kalian kalikan semuanya 2. Yaitu 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Berikutnya 1 per 2 sama dengan dikalikan 3 semua, yaitu 1 kali 3 sama dengan 3 dan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi di sini dapat diketahui penyebutnya yaitu 6. 1 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan
2 per 6 ditambah 3 per 6. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 6, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, 1 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan 5 per 6. Gimana? Sudah paham kan? Kalau belum paham, kalian ulangi lagi ya. Contoh yang kedua. Ayo kita mengingat kembali tentang pecahan campuran. Tadi kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran ditulis A, B per C atau juga dapat ditulis dengan A ditambah B per C. Pada penjumlahan pecahan campuran, pecahan dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. A, B per C ditambah D, E per F sama dengan A ditambah D itu sebagai bilangan bulat ditambah B per C ditambah E per F itu sebagai bilangan pecahan biasa. Cara menjumlahkan pecahan campuran. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Lalu sesuaikan pembilangnya. Yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan. Yang keempat, sederhanakan pecahan. Dan yang terakhir, ubahlah kembali menjadi pecahan campuran. Oke, kita langsung masuk pada contohnya. 2 1 per 3 ditambah 2 per 5. Penyelesaiannya adalah 2 1 per 3 ditambah 2 per 5. Di situ terdapat pecahan campuran yaitu 2 1 per 3. Kita rubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya ada di bawah. Yaitu 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Kemudian 6 itu ditambah 1 hasilnya 7. Jadi 2 1 per 3 itu sama dengan 7 per 3. Setelah kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, hasilnya 7 per 3 ditambah 2 per 5. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 itu dapatnya 15. Dari mana, Pak? Jadi kita dapatnya dari kelipatan 3 dan kelipatan 5. Kelipatan dari 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita mencari bilangan yang sama. Jadi kelipatan 3 dan 5. Di situ terdapat bilangan 15 yang sama dari 3 dan 5. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Kita masukkan di penyebutnya. Di 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. 5 kali 7 hasilnya 35. Kemudian 15 dibagi 5 itu adalah 3. Dan 3 kali 2 itu hasilnya 6. Kita tambahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama, yaitu 35 ditambah 6 itu adalah 41. Dan penyebutnya 15, jadi 41 per 15. Kemudian 41 itu dibagi 15, hasilnya itu 2 dan sisa 11. Jadinya dirubah lagi ke pecahan campuran, jadinya 2 11 per 15. Oke, cara lain adalah
1/3 ditambah 2/5 sama dengan 2 ditambah 1/3 ditambah 2/5. Nah, 2 adalah bilangan bulat, jadi kita taruh di luar. Kemudian 1/3 ditambah 2/5 itu kita cari penyebutnya dari 3 dan 5, yaitu tadi sudah diketahui 15. Jadi 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. 5 kali 1 hasilnya 5. 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi 5 ditambah 6, 11. 2 ditambah 11/15 sama dengan 2 11/15. Oke, nanti kalau belum paham langsung bisa chat ke Pak Vikas. Nanti Pak Vikas akan memberitahu cara tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke penjumlahan pecahan desimal. Ayo kita mengingat kembali tentang pecahan desimal. Setelah kita belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran, kita sekarang ke pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah. Langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal. Pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Yang kedua, tanda koma diluruskan. Yang ketiga, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Yang keempat, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Oke, kita akan masuk pada contoh penjumlahan pecahan desimal. Yang pertama, 0,37 ditambah 0,5. Caranya ada di bawah, yaitu 0,37, kemudian nolnya diluruskan, komanya diluruskan, jadi 0,37 ditambah 0,5. Sudah diluruskan semuanya, terus kemudian dijumlahkan. Nolnya tetap, komanya tetap, 3 tambah 5, 8, 7-nya turun. Jadi hasilnya 0,87. Begitupun pada contoh berikutnya. Caranya juga sama. Komanya harus lurus. Selanjutnya adalah berbagai bentuk bilangan pecahan dapat dijumlahkan. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ingatlah kembali cara mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Perhatikan contoh berikut. 25% ditambah 1/2 sama dengan, untuk cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 25% tersebut dirubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 25% sama dengan 25/100. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 25% ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Kemudian disamakan penyebutnya. Hasilnya penyebutnya disamakan 4. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Cara yang kedua adalah pecahan disamakan menjadi bentuk persen. 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100% sama dengan 50%. Itu 100 dibagi 2 hasilnya 50, jadi 50%.
Jadi 25% ditambah 1/2 sama dengan 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Di sini adalah ada beberapa latihan soal. Nanti kalian mencoba mengerjakan di buku tugas kalian matematika ya. Kalian coba. Yang pertama, tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Kemudian tentukan hasil penjumlahan pecahan desimal. Kemudian tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Pak Vikas akan memberikan tanggung jawab kepada kalian. Jadi kalian nanti mencatat kembali apa yang ada di video ini. Nanti apabila ada yang ditanyakan, langsung saja ke Pak Vikas ya. Mungkin nanti Pak Vikas akan membuat video atau gambar mengenai cara mencari penjumlahan pecahan campuran dan desimal. Kemudian cara mencari KPK-nya. Oke, jangan lupa untuk meringkas atau merangkum kembali materi yang ada di video ini di buku catatan matematika kalian. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Untuk info lebih lanjut akan Pak Vikas sampaikan di grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.